hari-hari terakhir menuju akhir tahun setelah membawa banyak harapan, terutama bagi mereka yang telah puluhan tahun mengabdi untuk negara di tengah harga kebutuhan yang terus naik. Kabar tentang pensiun, kenaikan gaji, dan rapel tentu menjadi topik yang paling sering dibicarakan. Banyak yang bertanya-tanya dalam hati, apakah benar ada skema rapel kenaikan gaji pensiunan dan ASN yang siap cair sebelum tahun berganti, ataukah ini hanya sekedar kabar yang beredar tanpa kejelasan di berbagai grup WhatsApp, obrolan warung kopi, hingga percakapan keluarga. Topik ini semakin hangat. Ada yang mengaku sudah mendengar informasi dari tetangga, ada yang membaca judul berita yang membuat harapan melonjak, dan ada pula yang justru bingung karena informasi yang beredar saling bertentangan. Satu sisi terdengar menjanjikan, sisi lain membuat ragu. Wajar karena menyangkut hak yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, bagi para pensiunan. Setiap perubahan kebijakan bukan sekedar angka di atas kertas, ini menyangkut belanja dapur, biaya kesehatan, pendidikan cucu, hingga rencana ibadah dan kehidupan yang lebih tenang. Begitu pula bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun, kepastian skema kenaikan dan rapel menjadi penentu perencanaan keuangan ke depan. Oleh karena itu, informasi yang benar, jelas dan bersumber resmi menjadi kebutuhan utama, bukan sekedar sensasi akhir tahun. Memang sering menjadi momen pemerintah menuntaskan berbagai kebijakan fiskal, tidak sedikit kebijakan penting yang diumumkan atau direalisasikan menjelang pergantian tahun anggaran. Disinilah banyak orang mulai bertanya, apakah pola yang sama juga akan berlaku untuk rapel kenaikan gaji pensiunan dan ASN? Tahun ini apakah mekanismenya sudah disiapkan? Dan yang paling penting, siapa saja yang berpotensi menerima, kapan waktunya, dan bagaimana skimnya? Video ini hadir bukan untuk menebar harapan kosong, apalagi menakut-nakuti. Di sini kita akan membahas dengan tenang, runtut, dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita akan memilah mana fakta, mana rencana, dan mana isu yang perlu disikapi dengan bijak. Jadi saklus Anda menyimpulkan apapun, pastikan Anda menyimak penjelasan ini sampai tuntas, karena ada banyak hal penting yang perlu dipahami, agar tidak salah langkah dan tidak termakan informasi yang menyesatkan. Setelah memahami mengapa informasi ini begitu penting, sekarang kita masuk lebih dalam untuk melihat gambaran besarnya dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Banyak orang seringkali terjebak pada judul yang terdengar bombastis, padahal inti persoalannya ada pada detail, kebijakan bayar mekanisme yang berjalan di balik layar. Pemerintah kan tidak pernah mengambil keputusan besar secara tiba-tiba tanpa proses, apalagi yang menyangkut jutaan pensiunan dan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Semua selalu melalui perhitungan anggaran, regulasi, dan kesiapan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, serta PT Taspen sebagai pelaksana teknis di lapangan. Jika kita melihat ke belakang, pola kebijakan kenaikan gaji pensiunan dan ASN selalu berkaitan erat dengan kondisi fiskal negara dan arah kebijakan nasional. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan gaji, maka secara otomatis muncul konsekuensi administratif berupa penyesuaian pembayaran. Disinilah istilah rapel sering muncul. Rapel bukanlah bonus atau hadiah, melainkan hak yang timbul karena adanya selisih pembayaran sejak kebijakan berlaku hingga realisasi teknis dilakukan. Artinya jika ada keterlambatan penyesuaian, maka selisih itulah yang dibayarkan sekaligus. Banyak pensiunan yang bertanya-tanya mengapa rapel tidak langsung cair bersamaan dengan pengumuman kenaikan. Jawabannya sederhana namun penting untuk dipahami. Sistem pembayaran pensiun di Indonesia melibatkan data yang sangat besar, mulai dari golongan terakhir, masa kerja, status keluarga, hingga perubahan administrasi lainnya. Semua data tersebut harus divalidasi agar tidak terjadi kesalahan pembayaran. Pemerintah tentu tidak ingin ada pihak yang dirugikan, baik kelebihan bayar maupun kekurangan bayar, karena keduanya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Menjelang akhir tahun, perhatian publik memang semakin tertuju pada kemungkinan pencairan rapel. Hal ini bukan tanpa alasan. Secara historis, akhir tahun sering menjadi momen penyelesaian berbagai kewajiban, anggaran. Banyak satuan kerja yang menuntaskan pembayaran, dan lembaga penyalur seperti Taspen biasanya bersiap menghadapi lonjakan aktivitas. Namun kesiapan ini tidak serta-merta berarti semua akan cair secara serentak. Tanpa prosedur, ada tahapan yang harus dilalui, dan disinilah kesabaran menjadi kunci. Bagi para pensiunan, kabar tentang rapel seringkali memunculkan harapan besar.
karena dampaknya langsung terasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tambahan dana bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan, perbaikan rumah, membantu anak dan cucu, atau sekedar menambah rasa aman menjelang tahun baru. Oleh karena itu sangat wajar jika setiap kabar kecil, sekalipun langsung mendapat perhatian besar, namun penting untuk selalu menempatkan informasi tersebut dalam konteks yang benar agar tidak menimbulkan kekecewaan. Di sisi lain, ASN aktif yang akan segera memasuki masa pensiun juga mengikuti perkembangan ini dengan seksama. Ya, mereka ingin memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terjaga, termasuk perhitungan pensiun yang adil dan sesuai. Aturan terbaru pemerintah memahami hal ini, sehingga setiap perubahan kebijakan selalu disosialisasikan meskipun terkadang tidak secepat yang diharapkan masyarakat. Proses birokrasi memang tidak bisa dipercepat secara instan tanpa risiko kesalahan. Ketika berbicara tentang skema rapel, kita juga perlu memahami bahwa tidak semua pensiunan berada dalam kondisi yang sama. Ada perbedaan berdasarkan tahun pensiun, golongan dan status lainnya. Inilah sebabnya mengapa pencairan sering dilakukan secara bertahap, bukan untuk membeda-bedakan, melainkan untuk memastikan sistem berjalan, stabil dan akurat. Pengalaman di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan bertahap justru mengurangi potensi masalah teknis. Banyak informasi yang beredar di media sosial seringkali menyederhanakan situasi seolah-olah semuanya sudah pasti cair pada tanggal tertentu. Padahal dalam praktiknya, pengumuman resmi biasanya menggunakan bahasa yang lebih hati-hati. Pemerintah cenderung menyampaikan rencana dan target, bukan janji mutlak. Hal ini sering disalahartikan oleh sebagian orang sebagai kepastian, padahal masih ada faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi. Disinilah pentingnya kita sebagai masyarakat untuk lebih cermat dalam menyerap informasi. Ada ngasih yang terdengar, meyakinkan benar-benar bersumber dari pihak berwenang. Informasi yang valid biasanya disertai dengan rujukan kebijakan, pernyataan resmi, atau setidaknya konsisten dengan pola yang sudah ada sebelumnya. Dengan memahami pola ini, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi setiap kabar yang muncul. Berbicara tentang akhir tahun, pemerintah memang memiliki tantangan tersendiri. Selain memastikan pembayaran rutin berjalan lancar, ada juga kebutuhan untuk menjaga stabilitas anggaran, kenaikan gaji dan rapel. Itu sudah harus diperhitungkan dalam perencanaan, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi real. Ini bukan soal keinginan atau niat baik semata, melainkan soal kemampuan sistem untuk mengeksekusi kebijakan dengan benar. Para pensiunan tiang kuda lemah mengikuti perkembangan kebijakan. Ya, tentu menyadari bahwa kesabaran seringkali berbuah manis. Banyak yang awalnya ragu, namun akhirnya menerima hak mereka secara utuh setelah proses selesai. Pengalaman inilah yang seharusnya menjadi pegangan agar kita tidak mudah terpancing oleh isu yang belum jelas. Pemerintah dalam banyak kasus memang lambat dalam komunikasi, tetapi relatif konsisten dalam memenuhi kewajiban. Ketika berbicara tentang Taspen, peran lembaga ini sangat krusial. Taspen bukan hanya sekedar penyalur dana, tetapi juga penjaga data dan administrasi pensiun. Setiap perubahan kebijakan harus diterjemahkan ke dalam sistem mereka, dan ini membutuhkan waktu. Oleh karena itu, ketika ada informasi tentang kesiapan pencairan, biasanya itu berarti proses internal sudah berjalan. Meskipun belum tentu langsung selesai pada hari yang sama, banyak pensiunan yang mungkin merasa lelah menunggu dan bertanya-tanya mengapa prosesnya terasa begitu panjang. Perasaan ini sangat manusiawi, namun jika kita melihat dari sisi pengelola, kehati-hatian adalah pilihan terbaik. Kesalahan kecil dalam data bisa berdampak besar bagi penerima. Oleh karena itu, verifikasi berlapis menjadi keharusan, bukan pilihan. Di tengah semua ini, penting untuk tetap menjaga komunikasi dengan sumber-sumber resmi, mengikuti pengumuman dari instansi terkait, memeriksa informasi melalui kanal resmi, dan tidak langsung mempercayai kabar yang tidak jelas. Asal-usulnya adalah langkah bijak. Dengan cara ini, kita bisa tetap tenang dan tidak terbawa emosi setiap kali ada berita baru yang muncul. Akhir tahun juga seringkali menjadi momen refleksi bagi para pensiunan, dan sanalah waktu untuk melihat kembali perjalanan panjang pengabdian kepada negara. Hak pensiun bukanlah pemberian, melainkan hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Pemerintah menyadari hal ini, dan meskipun prosesnya tidak selalu cepat, komitmen untuk memenuhi hak tersebut tetap ada.
Ketika membicarakan kemungkinan pencairan rapel, kita juga perlu realistis. Ada skenario di mana sebagian hak bisa cair lebih dulu, sementara sisanya menyusul. Ini bukan hal baru dan sudah sering terjadi. Yang terpenting adalah transparansi dan kepastian bahwa hak tersebut memang tercatat dan akan dibayarkan. Selama itu ada, maka waktu menjadi faktor yang bisa ditunggu. Dengan lebih tenang bagi ASN aktif, informasi ini juga menjadi pengingat bahwa sistem pensiun terus berkembang. Perubahan kebijakan bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dengan memahami mekanisme sejak dini, perencanaan masa depan bisa dilakukan dengan lebih matang. Ini adalah investasi pengetahuan yang sangat berharga. Seiring mendekatnya akhir tahun, wajar jika ekspektasi meningkat, namun menjaga harapan tetap rasional adalah kunci agar tidak kecewa. Informasi yang benar akan selalu menemukan jalannya. Meskipun terkadang tidak secepat yang kita inginkan, dengan sikap yang tenang dan bijak, setiap perkembangan bisa disikapi dengan lebih positif. Pada akhirnya tujuan dari pembahasan ini bukan untuk memastikan tanggal tertentu, melainkan untuk memberikan pemahaman yang utuh. Dengan pemahaman ini, para pensiunan dan ASN bisa merasa lebih siap menghadapi apapun keputusan yang diambil. Ketika hak akhirnya diterima, rasa syukur akan terasa lebih dalam karena kita tahu proses di baliknya. Perjalanan kebijakan memang tidak pernah sederhana, namun dengan terus mengikuti informasi yang benar dan menjadi komunikasi yang baik, kita bisa melewati setiap perubahan dengan lebih percaya diri. Akhir tahun adalah waktu yang penuh harapan, dan dengan pemahaman yang tepat harapan itu bisa dijaga tanpa harus berujung pada kekecewaan.